Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di tengah guyuran hujan menjelang maghrib, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat di bulan suci Zulqa'dah ini, di pekan pertama. Mudah-mudahan walaupun suasananya cukup kondusif buat mengucapkan bismikallahumma amutu ahya, kita manfaatkan untuk thalabul ilm, itu mengkaji salah satu surat dari Al-Quran, yaitu At-Takatsur. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat, dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Seperti biasa, sebelum kita jelaskan tentang kandungan ayat atau surat, kita baca terlebih dahulu ayat-ayatnya dari surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ada yang mau baca, silakan. Coba antum. Hanya kurang panjang. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim.
ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Taib ahsantum. Untuk gundahnya itu 2 harokat dengung ya. La tarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna 'anin na'im. Kalau mad arid sukunnya bisa 2, 4 atau 6, tinggal antum pilih. Dan kalau antum pilih dari awal 2 harokat, semuanya harus 2, harus taswiyah itu. Kalau 4 semua, 6 semua. Ahsantum. Saya kira ini udah bagus, bacaan cuma grogi kayaknya. Taib. Ada yang baca? Satu lagi. Fadhal itu. Taib ahsantum. Jazakumullah khair. Artinya alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Artinya sampai wafat baru berhenti takatsurnya itu. Kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Kelak kalian akan mengetahui, yakni akibat dari perbuatan kita, yaitu at-takatsur. Thumma kalla saufa ta'lamun. Dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahuinya. Jadi akibat dari perbuatan kita. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dan janganlah begitu jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang pasti. Artinya tidak ada keraguan di dalamnya. La tarawunnal jahim. Niscaya kalian kelak benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Artinya yang kalian megah-megahkan di dunia itu. Surah At-Takatsur ini termasuk surah Makkiyah, terdiri dari 8 ayat. Di antara ciri dari Makkiyah itu ayat-ayatnya pendek dan sangat menyentuh hati orang yang punya hati yang hidup. Ya, sebab hati manusia ada 3 macam. Ada yang hidup, ada yang sakit, ada yang mati. Ciri hidup itu
dia gampang menerima kebenaran. Begitu dia melakukan maksiat, segera dia taubat. Kalau yang sakit imbang. Kalau yang sakit imbang dia. Kalau yang mati, ma'ruf bisa jadi mungkar, mungkar bisa jadi ma'ruf. Mudah-mudahan hati kita termasuk yang hidup. Kalau sekarang masuk dalam kategori sakit, segera obati, biar dia sembuh. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi bahwasanya kalian disibukkan oleh kecintaan kalian kepada duniawi dan kesenangan serta perhiasannya, sehingga kalian melupakan upaya kalian untuk mencapai pahala di akhirat. Artinya karena saking sibuknya dengan urusan dunia sampai lupa akhirat. Kalau kita lihat anak-anak muda yang kaya sekarang ini, setelah diwawancara mungkin kerjanya itu 26 jam. Artinya nggak ada waktu untuk istirahat itu. Kena ngejar target. Bukan untuk makan, kalau makan lebih dari cukup. Tapi karena ada mimpi-mimpi yang belum terwujud. Setelah punya rumah mewah, pengen punya mobil mewah. Ada yang baru beli lagi. Bahkan kapal pesiar dibeli, pesawat dibeli, semua dibeli. Untuk menunjukkan kelas sosial ekonominya. Sampai waktu buat keluarga pun tidak ada. Apalagi sholat. Dan dia mengakui, kalau sholat sering bolong. Kalau bolong satu, ya mungkin sepekan, kena sibuk gitu kan. Walaupun ini tidak boleh dimaklumi. Untuk orang-orang seperti maklum. Tapi bolongnya itu kadang 5 waktu nggak sholat sama sekali. Bahkan ada seorang ikhwan udah ngaji nih, karena dulu sama sekali nggak salat, sampai ketika dia salat pun setelah dia sadar masih bolong-bolong. Sampai kata istrinya, ya kapan dia mau Ustaz salat, kalau yang enggak. Hampir nyaris dia pisah dengan istrinya. Karena istrinya tahu konsekuensi orang tidak salat. Dan di ultimatum, kalau tidak salat, ya kita pisah. Walaupun harta serba berkecukupan gitu, tapi istrinya, bukan ini kebahagiaan saya. Dia bahagia kalau melihat orang-orang terdekatnya itu salat. Kita udah tua, kata beliau. Untung ada istri yang menjadi rem. Dan ini tanda-tanda baiknya rumah tangga ketika ada satu aja dari keluarga itu yang dipahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya anak atau istri atau suami, pasangan atau siapapun yang ada di rumah itu yang paham agama, yang menegur kita di saat kita melakukan kesalahan, tolong jaga orang semacam ini biar jadi rem dalam rumah itu. Dan itu tanda kebaikan dalam rumah tangga itu. Sebab Rasulullah katakan, innallaha idza arada bi ahli baiti khairan yufaqihu bid-din. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada keluarga itu, ada yang Allah pahamkan agama. Wa illa, dunia akan mendominasi sampai menjelang akhir hayatnya. Bahkan ada, saya kenal seorang asal Indonesia tapi udah warga negara Saudi. Usia sudah 80-an tahun.
Kerjaannya beli tanah, bangun apartemen. Sampai istri cerita sama kita, ada istrinya orang Indonesia, salah satu dari istrinya. Di Mekah itu banyak apartemen dia punya. Saya candaan beliau, Pak, Anda usia berapa? Udah 80-an tahun. Saking iritnya orang ini, nyetir pun masih sendiri. Bukan irit, pelit bin medit kali ya. Kata istrinya koret. Apa koret? Bahasa Sunda koret. Sampai ketika dia mati, bangunan ada yang belum selesai. Tentu yang menikmati adalah anaknya. Dia sekali tidak menikmatinya. Karena yang di otaknya itu uang, dan uang. Saya tidak tanya ibadahnya bagaimana. Ini Masya Allah itu. Bukan tidak boleh kita mencari dunia, tapi yang dilarang itu yang melalaikan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Islam ada zakat, ada sedekah, ada haji, itu butuh dana. Ya, Pak, tidak? 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu pengusaha kaya semua. Sahabat mulia Abu Bakar, Umar, Uthman, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semua pengusaha-pengusaha kaya. Kecuali Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib yang miskin. Artinya kita boleh kaya, silahkan, sepanjang sumbernya halal. Di saat proses penghimpunan harta itu tidak melalaikan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dapat juga dibelanjakan di jalan yang tepat. Itu tidak mengapa. Sebab Rasulullah katakan, ni'mal malu salih li abdus salih. Sebaik-baik harta itu yang dimiliki oleh hamba yang saleh. Contohnya di era modern ini kita tahu Sulaiman Ar-Rajhi. Sulaiman Ar-Rajhi kita tahu kan, yang pernah dimuat di media kita. Dan saya pernah ketemu secara fisik dengan beliau. Kalau kita lihat nampaknya nggak ada orang kaya. HP-nya itu Alcatel. HP jadul. Dan seluruh hartanya sekarang sudah dikasih kepada anak-anaknya. Dia tidak mau banyak hisab nanti di akhirat itu. Hartanya banyak diwakafkan. Dia punya bank besar, Bank Ar-Rajhi. Bank Islami terbesar mungkin di dunia. Itu hidupnya, masalah hari-harinya di masjid itu. Luar biasa kalau kita punya orang-orang seperti ini. Ya kan? Kebutuhan janda terpenuhi, miskin, yatim. Itu luar biasa. Tetapi yang dilarang di sini adalah ketika bermegah-megahan dalam mengumpulkan harta itu sampai melalaikan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta zurtumul maqabir. Arti seluruh waktunya, mungkin 2/3 dari usianya habis hanya untuk mengumpulkan harta. Bahkan dia berbangga-bangga dengan harta itu. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang harta ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abdullah bin Sihir dari ayahnya. Dia berkata,
intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhaakumut takathur yaqulu ibnu Adam mali mali wa hal laka min malika illa ma akalta fa abnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Dari Ibnu Abdullah bin Sihir, dari ayahnya, beliau berkata bahwa ia sampai kepada Rasulullah SAW yang saat itu beliau sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Lalu Rasulullah bersabda, ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam. Ibnu Adam berkata, mali mali, ini hartaku hartaku, wa hal laka min malika illa ma akalta fa abdait. Bukankah bagimu dari hartamu selain dari apa yang engkau makan? Aw labista fa ablait, atau yang engkau pakai lalu kemudian kau lupakan. Au tasaddaqta fa amdait, atau yang kau sedekahkan lalu engkau melanjutkan. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW ia mengingatkan kita, kalau kita juga termasuk keturunan Adam alaihissalam. Di saat kita punya harta, ada kecenderungan kita mengatakan ini hartaku, 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 alhamdulillah saya punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Padahal kata Rasulullah, harta kita yang sebenarnya itu yang kita makan. Wahai anak Adam, bukankah hartamu dari hartamu yang kau makan? Selebihnya belum tentu milik kita. Atau yang kita pakai sampai itu usang tuh baju, atau yang kita sedekahkan. Andai kata kita sekarang punya harta melimpah ruah. Ada anak muda waktu itu usia, saya ketemu beliau usia 45 tahun, anaknya 3, masih kecil-kecil. Rumah di Jakarta, areanya hampir 5.000-an meter. Saya bilang luar biasa kaya nih orang. Sisi pengajian beliau, saya tanya beliau, saya candain, Pak, Mas, saya bilang gitu, kalau anda meninggal kira-kira rumah ini milik siapa? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya punya anak 3, ya kan? Dan punya istri 1. Pernahkah anda pikirkan bahwa nanti yang akan menikmati harta anda ini pesaing anda, yaitu suami istri berikutnya. Coba kalau antum kaya sekarang, antum meninggal, istri usia berapa sekarang? Istri beliau saat itu usianya masih 35 atau 36-an. Ini yang nggak pernah kita pikirkan gitu. Seluruh waktu hidup kita untuk ngumpulin harta, alhamdulillah terbangun rumah, punya villa, punya kendaraan mewah, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Belum dinikmatin meninggal. Kira-kira istri kita dengan usia 35 tahun, 40 tahun, tahan nggak nunggu sampai 70 tahun usia itu, sampai meninggal? Rasa-rasanya tidak. Tahan katanya. Itu sekarang. Ya kan? Itu sekarang. Saya punya cerita nyata. Ya kan? Baik ikhwan ataupun akhwat. Kalau yang akhwat, dia punya tanah di Blok M itu, warisan suaminya, hampir 8.000 meter. Kebayang duitnya berapa itu? Anaknya ada yang kuliah, udah gede-gede, tinggal 4 orang ya. Seingat saya paling kecil SMP. Dia berpikir awalnya, udahlah Pak Ustadz, saya kan udah tua, anak-anak udah gede,
Males nikah lagi. Saya ingin menikmati hidup dengan anak saya. Enggak lama kemudian, ya kan? Ipar-iparnya pengen dapat bagian, padahal itu bukan, setelah ditelusuri tidak ada bagian dari keluarganya itu. Kenapa? Kalau secara waris dia punya anak laki, ayah ibunya udah meninggal kan gitu. Jadi omnya nggak dapat. Kalau mau dikasih sedekah. Tapi karena selalu dirongrong, akhirnya dia, kayaknya saya harus nikah lagi. Nikah akhirnya. Sama jaksa, alhamdulillah. Takut juga keluarganya kan? Jaksa mas. Pinter dia. Alhamdulillah beliau bahagia sekarang dengan suaminya. Ada satu lagi anak muda. Istrinya hafal Quran. Singkat saya mungkin 18 juzan. Dia sayang betul sama istrinya ini. Kenapa? Enggak pernah niko-niko Ustaz istri saya. Saya sudah bertekad tidak mau nikah. Dia bilang gitu. Saat istrinya sakit, bulan Ramadan. Belum Ramadan berakhir, anak masih di Mekah saat itu. Umroh. Beliau kata, Pak Ustaz, kayaknya istri anak enggak akan lama lagi nih. Qadarullah meninggal. Dia meninggal betul bulan Ramadan. Kemudian, udah akhirnya gak usah dipikirkan. Kan gak ada masa iddah bagi laki-laki. Enggak Ustaz. Anak sayang betul sampai saya komitmen. 3 hari dari situ. Ternyata gak enak juga sendirian Ustaz di rumah. Iya kan? Ibarat kata kuburan masih belum kering. Tapi alhamdulillah beliau dapat pengganti soleha juga. Lebih muda lagi. Saat itu usianya 21 tahun. Hafal Al-Quran 30 juz. Dan keturunan Turki Sunda. Kalau ada stoknya lagi alhamdulillah. Dan sekarang punya anak 2. Alhamdulillah. Ya kan? Artinya apa? Jangan sampai harta kita itu dinikmati orang lain. Kita udah susah payah. Bayangkan udah susah payah di dunia. Sampai kemudian mengorbankan apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum dinikmati, hartanya diambil orang. Sementara kita di kuburan ada di mana kira-kira? Kalau seumur hidupnya bermaksiat kepada Allah, kira-kira di mana di kuburan? Cuma ada 2 pilihan. Lubang api neraka atau taman sorga. Pengennya sih taman sorga ya. Pengennya. Tapi yang menentukan itu setelah takdir Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan hidup kita. Kalau tidak kekal di lubang api neraka, paling tidak mampir. Tinggal mau berapa lama antum mampir di sana. Nah, oleh karenanya jangan sampai kemudian harta ini melalaikan kita ingat, ya kan, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain juga Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampai pada sahabat mulia Anas. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yattabi'ul mayyit thalathatan fa yarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yattabi'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu fa yarji' ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Beliau bersabda bahwa mayit ketika meninggal itu ada 3 hal yang mengikutinya. Pulang 2, tinggal 1 yang membersamainya. Apa yang mengikutinya? Istrinya, keluarganya, hartanya, amalnya. Kemudian begitu dikuburkan, kembali 2,
istri dan hartanya, yang menemani apa? Amal perbuatannya. Dan ada faedah di sini, salah satu dalil yang dijadikan dalil oleh Syalbani rahimahullahu taala bahwa wanita itu boleh saja ke kuburan itu. Berdasarkan hadis-hadis ini. Walaupun yang kita tahu kan dilarang. Paling tidak makruh. Seperti itu. Jadi harta yang kita kumpulkan itu tidak menemani kita kecuali yang kita infakkan fisabilillah. Kita bangun masjid, ya kan? Nah sekarang saya kasih tahu ini, ada masjid Al-Ikhlas, dia butuh karpet, ya kan? Butuh karpet. Kalau antum mau silahkan hubungin Mas Irwan tuh. Selama karpet itu dipakai buat salat dan itu buat kajian penuh, selalu penuh, selama itu kita dapatkan pahala. Itu yang akan menemani kita. Itu harta kita yang sebenarnya. Selebihnya jadi rebutan, ya kan? Keluarga, mungkin pesaing kita juga dapat menikmatinya. Ya kan? Ada di Cikaret, antum bisa datang ke sana. Tadi pagi dia, nanti ada iklannya, insyaallah saya kasih tahu. 3 lantai dibangun. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kita. Dan diulang sampai 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan mengetahui akibat dari perbuatan kita di dunia, yaitu berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta yang menyebabkan dia lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita benar-benar akan mengetahui akibat itu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dan janganlah kalian begitu. Jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang pasti, la tarawunnal jahim. Niscaya kalian nanti benar-benar akan melihat neraka jahanam. Kalau sekedar melihat saja, enggak masuk masih mending. Nah kalau masuk, ini mengandung ancaman bagi siapa saja yang menghabiskan waktunya di dunia hanya untuk mengumpulkan harta sampai melalaikan dia dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sesibuk apapun kita di saat beraktivitas, dikumandangkan adzan, salat ya salat. Insya Allah tidak akan mengurangi rezeki kita itu. Sebab rezeki sudah Allah tentukan. Berapapun kemudian waktu yang kita luangkan untuk mencari harta, kalau Allah memang tentukan miskin, ya miskin. Sebab kaya miskin itu adalah ketentuan Allah, bukan pilihan kita. Saya yakinnya hampir seluruh manusia secara fitrah milih pengen kaya. Apakah kemudian semua orang yang milih kaya jadi kaya? Bahkan mungkin ada yang tinggal di sini dulu nggak mikir kaya, jadi kaya, ya apa tidak? Semua itu ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ayat ini melarang kita untuk mencari harta, tidak. Sebab Allah Subhanahu wa taala katakan, wabtaghi bima ataakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh mengejar akhirat Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa nasibmu
di dunia. Artinya tetap skala prioritas kita adalah akhirat, dunia mah sampingan, kan begitu. Dunia sampingan, sebab kita butuh dengan harta. Ya kan? Buat memenuhi kebutuhan kita, buat sandang pangan, buat biaya sekolah anak, kita butuh itu. Tapi yang dilarang di sini adalah apa? Yang melalaikan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan terlalu ngoyo lah. Karena badan kita juga perlu istirahat. Makanya Rasulullah SAW pernah marahi sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As itu. Habis isya beliau ngobrol. Hanya sekedar ngobrol gitu, ngabiskan waktu. Rasulullah suruh beliau pulang dan disuruh tidur. Tapi kalau memang kita perlu dan butuh untuk begadang, karena Rasulullah pernah begadang bersama sahabat mulia Abu Bakar dan Umar tentang berbicara tentang masalah urusan umat, tidak masalah. Apalagi kalau begadangnya ini hanya buat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ya sebetulnya kita bisa mengatur dari sekarang buat anak-anak kita itu. Kalau bisa antum yang sudah kaya sekarang ini, jangan proyeksikan anak itu kemudian juga jadi apa? Pegawai. Kalau perlu antum modalin dia. Ada contoh kasus, ikhwan kaya punya anak baru pulang dari Inggris. Ada perusahaan yang menampungnya, gaji 60 juta. Anak muda baru pulang, gede kan? Saya bilang, antum kaya, 60 juta itu kecil. Kenapa antum gak buat perusahaan aja buat anak itu? Lama saya lobby anaknya, saya lobby bapaknya. Anaknya Masya Allah cerdas itu. Alhamdulillah kemudian beliau keluar dari situ. Dan dia buat usaha. Dan karyawannya pada saat saya kesana dulu, sebelum pandemi ya, itu sudah 35 orang. Kalau standar UMR Jakarta berapa itu? Hampir 5 jutaan ya. Kalau 5 juta saja kali 35 itu bergaji berapa kira-kira? Hah? 400 lebih ya? 500-an. Artinya penghasilan dia jauh lebih dari itu. Coba kalau dia bertahan jadi pegawai 60 juta seumur umur. Kalau mau naik harus kasak susuk, ya kan? Artinya kalau antum sekarang punya usaha, ajarilah anak itu usaha. Agar kemudian Indonesia ini tidak dikuasai oleh mereka-mereka saja gitu. Kita jadi penonton. Kalau perlu dari kecil suruh ngapal Quran, kuatkan agamanya. Ya cuman belum ada kutab seperti kutab dulu ya. Anak usia 14 tahun, 17 tahun udah jadi mufti, jadi ulama besar gitu. Karena dari kecil. Sekarang anak kita baru ketemu Al-Quran kapan? Sekarang masih mending sekarang. SD udah ketemu. Kalau dulu SMA, bahkan bapaknya usia 60 tahun baru kenal Iqra. Ada, banyak. Bahkan ada yang bacaan sholatnya pun pakai bahasa Indonesia. Ada. Udah pensiun, ada di Depok gitu. Anda dulu nggak belajar Ustadz, dia bilang gitu. Nah, sekarang anak Anda, cucu Anda harus ada perubahan dari agama. Anda kan udah kaya, ngapain lagi gitu? Biayain mereka. Ya kan? Buat rumah sakit, buat bom bensin, buat macam-macam bisa. Saya kira kalau umat Islam bersatu, banyak yang bisa kerjakan bersama. Jadi bangun masjid gak perlu sumbangan lagi, tinggal datang aja kan. Perlu berapa? Nah, bangun. Kayak Sulaiman Turji kan begitu. Dia bangun gak pernah urunan Pak. Tinggal berapa meter, ya kan? Langsung bangun. Bahkan saya ketika bangun masjid saya, itu 2 orang.
dapat 900 plus 600. Saya minta gabung 2 orang berbeda, enggak mau. Ya pilih saya atau dia. Kita ambil yang 900, jadi itu masjid. Saya terima beres. Mereka enggak mau urunan. Bahkan ada di Jawa Tengah dulu tinggal finishing, minta sekitar 500-an juta. Gede memang masjidnya itu. Ada ikhwan dari Madinah, begitu kita ajukan, memang di Indonesia enggak ada orang kaya masa begini aja katanya mau minta ke sini. Kita enggak mau kalau untuk finishing dan seterusnya itu. Cari tanah kosong, kita kasih duitnya. Bangun utuh. Pengen ada pengusaha yang begini di Indonesia itu. Malu kita setiap kayak pengkolan, apalagi kalau udah musim menjelang lebaran gitu ya, di pinggir jalan masih banyak yang minta-minta di pinggir jalan. Salah siapa sebetulnya? Salah kita yang kaya nggak mau nyumbang. Bahkan yang lucunya ada perumahan mewah, isinya pejabat, rumahnya gede-gede itu. Saya ngisi di situ, butuh finishing itu kurang lebih 2 miliar. Saya bilang, kalian mau cari duit keluar, masa nggak malu rumah-rumah di depannya? Yakin 10 miliar ada itu. Ini komplek pejabat, masa kalau kalian urunan 100 juta aja per orang, 20 orang kelar ini. Masa kau punya duit mobil mewah-mewah gitu? Nggak malu kalian minta keluar itu. Subhanallah. Segitunya itu. Bahkan ada di Cibinong komplek mewah, masjidnya sejak pertama kali saya datang ke Cibinong baru kelar lebih dari hampir 10 tahun. Padahal rumah di pinggir-pinggirnya itu, ya kan, dulu sih masih 4-5 miliar. Artinya kalau nyumbang 20 juta, saya yakin sanggup mereka gitu. Karena hatinya nggak tergerak, ya kan, malah dikalahkan dengan yang 10.000 di pinggir jalan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Dan kemudian kalian benar-benar akan melihatnya, yang dimaksud neraka jahim itu. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu di hari kiamat kelak. Atau bahkan di kubur sudah ditanya itu. Yang kalian bermegah-megahan di dunia ini. Berkait dengan harta ada 2 pertanyaan. Dari mana dan kemana? Artinya dari mana asal muasalnya? Halal atau haram? Modalnya riba atau tidak itu? Karena kebanyakan sekarang orang mau dagang minjem duit modal. Padahal punya rumah, punya mobil. Padahal kenapa enggak dijual mobilnya buat modal gitu? Daripada harus kemudian pakai modal riba. Ingat, turunan dari riba ini luar biasa gitu. Antum ngasih makan pada anak itu dari ribawi, itu haram, tidak boleh. Sama saja dengan mengantarkan anak-anak itu ke neraka. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, ayyuma lahmin nasha'a fi suhtin pannaru aula biha. Daging mana saja yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih berhak menjadi tempat tinggalnya. Kalau ada anak yang luar biasa bandelnya, padahal orang tuanya baik-baik saja, jangan-jangan sumber makanannya haram. Ya kan? Jangan-jangan sumber makanannya haram. Andai kata kemudian halal sumbernya, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, dikemanakan harta itu? Apakah untuk dunia saja atau juga untuk akhirat kita? Atau untuk berpoya-poya atau kemudian membantu orang yang membutuhkan? Itu akan ditanyakan nanti.
Bahkan jangankan di akhirat, pertanyaan kan detail nanti, dan nggak ada yang kemudian yang bisa kita sembunyikan. Kalau di dunia diperiksa KPK masih mungkin bisa disembunyikan kan, bisa hilangkan jejak, ya apa tidak? Coba antum mempertanggungjawabkan di hadapan KPK saja bagaimana tuh? Bisa nggak bisa tidur? Bayangkan kalau hakim itu nanti di akhirat, di mana semua akan terungkap. Oleh karenanya, mari di saat kita mencari harta, pastikan kehalalannya. Dan di saat proses kita mencarinya, jangan sampai kemudian melalaikan kita dari ingat kepada Allah. Kalau lolos dari tahapan yang pertama ini, kemudian perhatikan selanjutnya kemanakan harta itu kita belanjakan. Jangan lupa zakat, di situ ada sedekah, ada hak orang miskin, ada hak janda, ada hak orang tua kita, ada hak istri kita, ada hak tetangga kita yang harus kita berikan kepada mereka. Wa illa, nanti akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa berakibat fatal, yaitu bisa berujung pada masuknya seseorang ke neraka. Wallahu taala alam. Fadhal adzan dulu. Setelah itu tanya sebentar, baru kemudian kita tutup. Baik, fadhal. Kalau pertanyaan, ada waktu kurang lebih 8 menit. Fadhal, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makna dari pengulangan ini adalah menegaskan kepada kita, ya kan, bahwa ya kita harus hati-hati. Kalau kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya kan, pengulangan semacam ini adalah semacam ancaman, mengandung ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berhenti dari berbegah-begahan tersebut yang membuat kita lalai, ya, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian nanti tahu akibatnya. Apa akibatnya? Nanti di hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan siksa dengan neraka jahim sebagaimana yang tersebut dalam ayat tersebut. Wallahu taala alam. Nah. Kenapa? Kalla saupa ta'lamun. Kalian akan tahu akibatnya nanti di akhirat. Pertanyaannya, ya, saupa itu akan. Bisa di akhirat, sebagaimana penegasan dalam ayat berikutnya itu. Ya kan? Kalian akan mengetahui akibatnya. Ya, bisa segera di dunia, bisa segera di akhirat. Tapi kalau dari runtutan ayat itu, di akhirat. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga di dunia. Ada dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utakhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Itu bisa saja di dunia. Tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Allah dibukakan segala pintu sesuatu. Allah berikan segalanya. Ya kan? Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sudah merasa gembira dengan apa yang mereka peroleh, Allah ambil seketika dengan caranya. Saat itu kemudian mereka berputus asa. Artinya bisa saja ancaman itu
Allah berikan di dunia dan yang pasti di akhirat. Sebab ada orang yang Allah tangguhkan sanksinya tidak diberikan di dunia tapi diberikan di akhirat. Siapa di antaranya? Qarun. Bukankah dia orang kaya? Umayyah, Walid bin Mughirah. Allah tidak berikan sanksi di dunia, tapi Allah berikan sanksinya di akhirat. Tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Ya kan? Ada yang segera cash, ada yang ditangguhkan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Baik. Kenapa? Jadi orang khusus orang mukmin, kan ada orang mukmin pelaku maksiat yang masuk neraka. Salah satu sebabnya ya mungkin mereka mencari harta dan kemudian sampai lalai ingat kepada Subhanahu wa taala namun tidak sampai pada melakukan kesyirikan atau kekufuran. Ya kan? Lalu kemudian pada akhirnya mereka dimasukkan ke surga. Tapi kalau mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran atau munafik i'tiqad, mereka kekal abadi di neraka walaupun asalnya adalah orang beriman. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Nah. Wallahu ta'ala alam. Kalau berkaitan dengan hak Allah, mungkin saja berakhir di dunia. Tapi ketika berkaitan dengan hak manusia, misalkan dalam dia mencari harta, dia sampai menyogok sampai kemudian merugikan orang lain. Kan ada hak orang lain di sana. Kita mungkin cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan seterusnya, selesai. Tapi yang berkaitan dengan hak manusia itu tidak akan kelar sampai kemudian kita mengembalikan hak itu. Artinya nanti di akhirat akan ada sanksi yang berkaitan dengan hak manusia. Tapi berkaitan dengan hak Allah, selama kita bertaubat sebelum meninggal dan Allah terima taubat kita, selesai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkaitan dengan hak manusia, selama tidak tertunaikan di dunia, maka di akhirat akan disangsi nanti. Wallahu ta'ala alam. Taib, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ini, masalah dimajukan memberikan sanksi dan kemudian diakhirkan sanksi di akhirat itu. Ada hadis seingat saya dari riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha idza arada bi 'abdi khairan ajjala lahu al-'uqubata bid-dunya." Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hambanya, ya kan? Allah Subhanahu wa taala segera kasihkan sanksi, artinya atas maksiat yang dilakukan di dunia itu. Dan ini berlaku umum, siapapun dia, mau dia pengusaha, bukan pengusaha, ya kan? Allah segerakan kasih sanksi di dunia ini. Sampai dalam ayat lain disebutkan, sampai dia berjalan itu tanpa dosa. Wa idza arada bi 'abdihi syarr amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffiyahu yaumal qiyamah. Sebaliknya, kalau Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, Allah tangguhkan itu. Dia dengan dosanya sampai kemudian Allah beri dengan sempurna sanksinya nanti di akhirat. Oleh karenanya,
Kalau misalkan ada seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih segalanya. Dunia Allah kasih, jabatan Allah kasih. Ya kan, popularitas Allah kasih. Status sosial Allah kasih. Seakan-akan nampak di masyarakat itu tanpa ada musibah yang menimpanya. Sebetulnya orang dalam kondisi seperti ini itu adalah musibah. Sebab musibah itu kan bisa berupa keburukan, bisa berupa kebaikan. Kalau dalam perjalanannya dia penuh dengan maksiat, jangan-jangan ini tanda keburukan bagi dia yang akan didapatkan nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, ketika kita melihat mungkin seorang muslim, dia taat, ya kan? Tapi dirundung musibah di atas musibah. Mungkin di mata kita orang ini apa salahnya dia? Padahal di saat yang sama Allah sedang sayang sama dia, Allah ingin menggugurkan dosa-dosa dia, Allah ingin mengangkat derajatnya dia, Allah ingin menguji keimanan dia. Bukankah para nabi itu merupakan makhluk Allah yang paling berat ujian dibanding dengan manusia yang lainnya? Karena dalam rangka apa? Dalam rangka menaikkan kelas. Dan mereka alhamdulillah lulus dari semua ujian, dan mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ada musibah menimpa kita di saat kita dalam ketaatan, enggak usah nyari kambing hitam. Kita terima aja apa adanya, kita bersabar, dapat pahala, terampuni dosa. Sebaliknya di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelonggaran harta kepada kita, enggak ada musibah menimpa kita, harus introspeksi, jangan-jangan ya kan Allah akan memberikan sanksinya di akhirat. Segera kita bertaubat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.